Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Ya, meskipun tidak lama tapi biar istiqomah kita melanjutkan tadabbur kita terhadap surat Hud. Terima kasih sebelumnya, meskipun Ramadan penuh angin di Malang, jenengan bisa hadir. Kemarin kita sampai pada penolakan umatnya Nabi Hud, ya, ketika Nabi Hud mengajak. Inti dari dakwahnya Nabi Hud diawali dengan tauhid, kemudian penegasan bahwa beliau adalah Rasulullah, messengership. Yang ketiga adalah istighfar. Jadi inti dakwahnya ya tiga itu aja kalau jenengan perhatikan di dalam Al-Quranul Karim. Jadi menegaskan tentang tauhid, yang kedua menegaskan bahwa beliau itu adalah Rasulullah, yang ketiga adalah istighfar. Ya. Kemarin kita belajar bahwa ternyata istighfar itu adalah kunci dari munculnya rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengira bahwa ibadah yang menjadi kunci dari rahmat. Nah gitu. Misalnya kalau kita ini rajin ibadah, rajin sholat, rajin itu, kita sangka dia menjadi pemicu turunnya rahmatnya Allah SWT. Memang benar, tetapi kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, justru cara Allah memberikan rahmat itu, bahkan puncak dari rahmat adalah surganya Allah SWT, itu diberikan setelah Allah memberikan maghfirah. Ya. Karena itu penting kita memahami istighfar ini. Ya, kata Rasulullah SAW, man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan, memudawamahkan istighfar, ya ja'alallahu lahu, Allah akan menjadikan bagi orang tersebut min kulli hamin faraja, dari setiap kesusahannya, kegundahannya, kesumpekannya, itu semuanya dapat dapat kemudahan, dapat jalan keluar, ya wa min kulli dhiqin ya faraja, makhraja, maka dari setiap kesempitan dia dapat way out, dapat makhraj, dapat exit, ya. Warazaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka, yang tidak diperhitungkan. Ini menjadi pengingat kita, makanya kata Ibnu Ashur seperti diskusi kita kemarin, bahwa mukjizat Nabi Hud adalah ya ini, mengajarkan kepada mereka kalau you menerima tauhid, you mengakui saya sebagai nabinya Allah, dan kamu mau bertaubat, beristighfar atas semua kesalahan yang kamu lakukan selama ini, mulai dari kesyirikan, kezaliman terhadap manusia, maka janjinya apa, yursilis sama alaikum midrara wa yazidkum quwatan ila quwatikum, ya. Itu janjinya, dan itu mukjizatnya. Maka kalau mereka mau melakukan itu, maka mereka akan mendapatkan semuanya itu. Ya, ditambahkan kekuatan demi kekuatan, dan kemudian diberikan hujan dari langit yang mutatabi'an ay midroron. Kenapa Nabi Hud ini diberikan oleh Allah mukjizatnya ini? Karena pada saat itu kaum Nabi Hud mengalami masa kekeringan 3 tahun selama 3 tahun. Masyaallah, bulat ngomong saya. Selama 3 tahun berturut-turut tidak ada hujan, anak-anak tidak lahir, ya, dan seterusnya. Sehingga Nabi Hud datang menjelaskan bahwa itu semuanya adalah akibat kesalahan yang kalian lakukan. Obatnya cuma 3 itu. Akui Allah sebagai Tuhan, akui saya sebagai Nabi, yang ketiga adalah summastaghfiru rabbakum, ya, summatubu ilaih. Kemudian semua akan kembali lagi diberikan oleh Allah SWT, hujan diturunkan, kekuatan mereka diberikan kembali. Tetapi yang dilakukan umatnya Nabi Hud, wala tatawallau mujrimin, akan tetapi mereka justru berpaling dan justru melakukan perbuatan kriminal yang menjadi-jadi, ya, sehingga dia tidak menuruti apa yang dimaui oleh Nabi Hud, kan begitu kemarin. Sahkan pernyataan mereka, kata dia, wa ma nahnu bitariki alihatina ay asnamina, saya tidak akan meninggalkan, kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami, ideologi kami, keyakinan kami, ya, bahasa kita itu.
angkaulika, dari apa yang kamu dakwahkan kepada kami, wa ma nahnu laka bimu'minin, dan kami juga tidak percaya tentang kamu itu. Bahkan kemudian innaqulu illa taraka ba'du alihatina bisu, kata dia, kamu itu merubah ideologi kami, kalau bahasa sekarang ya, merubah keyakinan kami, cara hidup kami, itu ide kamu itu adalah ide gila karena kamu telah menyalahkan Tuhan-Tuhan kami. Akibatnya adalah illa taraka, ya, ai asabaka. Jadi kata ara itu i'tarahu idza alamma bihi. Kalau orang mendapatkan ditimpa oleh satu keburukan, namanya i'tara, ya, i'taraka. Jadi mereka menarik, kata dia, apa yang ini sama saja nanti semua para nabi. Dakwahnya Nabi Hud alaihissalam itu dianggap sebagai crazy thought, crazy ideas kalau bahasa sekarang. Seperti Nabi Muhammad SAW kan juga dianggap sebagai majnun, sebagai dan seterusnya. Kenapa kata dia? Ini gara-gara kamu mengkritik Tuhan-Tuhan kami, karena itu kemudian Tuhan kami itu ba'du alihatina illa taraka ba'du alihatina bisu. Maksudnya sebagian Tuhan-Tuhan kami menimpakan kepadamu keburukan, yaitu berupa majnun kalau dalam tafsir. Kan saya kan toh punya crazy thought, punya ide-ide yang gila kamu itu sekarang, kata dia. Kenapa? Lisabbika iyaha, karena caci makimu, karena sumpah serapahmu kepada Tuhan kami itu. Nabi Nuh kemudian sudah selesai sekarang tugasnya. Nabi itu tugasnya hanya sekedar tabligh. Sekali lagi ya, hanya tabligh puncaknya. Qala inni usyhidullah, kata Nabi Nuh, sesungguhnya, kata Nabi Hud, ini sesungguhnya saya usyhidullah, saya bersaksi kepada Allah SWT, kepada dirinya. Artinya, saya yang menyaksikan kepadamu ya Allah, engkau adalah Rabbku, dan seterusnya. Washhadu, dan mereka telah bersaksi, saya telah menyampaikannya, mereka sudah tahu. Anni bari'um mimma tusyrikun, dan sesungguhnya saya berlepas diri, mimma, dari apa saja, tusyrikun, yang mereka serikatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berarti sekarang sudah selesai. Kalau kita lihat dramanya sudah selesai. Jadi kan Allah itu saking sayangnya, kaum yang amat sangat zalim sekalipun itu tidak mungkin langsung diazab. Ini hukum sosialnya ya, kalau kita melihat. Ini ada orang nih berbuat jahat satu negeri, sampai satu negeri itu sangat jahat. Itu Allah tidak langsung menghukum. Sampai kemudian Allah mendatangkan nabi atau rasul, rasulnya itu kemudian menjelaskan, penjelasannya masuk di otaknya, faham dia, clear, lah, tapi kemudian ditolak, baru muncul azab. Itu rumus sosial, atau kalau kita nyebut sebagai, Imam Sya'rawi menyebut sebagai hukum moral, kata Imam Sya'rawi, atau boleh sekarang kita sebut dengan hukum sosial. Jadi misalnya kehancuran satu negeri itu begitu, bukan saja karena kemaksiatan, tetapi ketika kemaksiatan itu kemudian datang orang yang memberitahukan, tapi kemudian ditolak, dihina, bahkan dimusuhi, maka muncul azab. Rumusnya begitu. Biasanya kemudian kalau sudah diazab, orang yang mukmin akan diselamatkan oleh Allah SWT, ya, dikeluarkan. Dan begitulah kita melihat mulai drama Nabi Hud, Nabi Ibrahim, hatta sampai terakhir Nabi Muhammad SAW. Ya, tapi kalau kita mikirkan ya, betapa sabarnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Kita kalau ada orang yang banyak maksiat, wadahlah, ya, hancurin sajalah. Ya, enggak, sama seperti Bani Israel sudah sehancur itu orang-orang Mesir saat itu ya. Fir'aun seburuk itu, tapi masih idhab ila fir'auna la'allahu yazakka, idhab ila fir'auna innahu tagha, ya, fakul hallaka ila rabbika, dan seterusnya. Ya, jadi itu sayangnya Allah kepada makhluk itu. Menarik kalau kita pikirkan ya, betapa Allah itu sangat baiknya. Tetapi sekali lagi, kalau nanti kemudian setelah mendapatkan nikmat berupa nikmat jasmani dan rohani sudah komplit, mereka tolak, tinggal azab. Ini persis seperti yang kemarin kita diskusikan di surat Al-Mu'minun ya. Orang Mekah,
Orang Mekah dikasih nikmat oleh Allah SWT. Kenapa Allah menyatakan ini? Sama seperti ayat ini turun, pendengarnya itu kan salah satunya adalah orang Mekah. Orang Mekah itu diguyur oleh nikmat oleh Allah SWT. Rihlatas syita'i was-shaif. Aman mereka berdagang dari musim semi dan musim panas. Kenapa? Karena mereka disebut sebagai ahlullah fil ard, keluarganya Allah di muka bumi. Kenapa? Karena Abrahah yang mau menghancurkan, dihancurkan oleh Allah SWT. Sehingga semua orang pada saat itu ketakutan kepada orang Quraisy. Makanya orang Quraisy bisa berdagang dengan mudah sekali tanpa ada perampokan. Rihlatas syita was-shaif. Ini nikmat zahir. Nikmat batinnya diutus Rasulullah SAW. Ya, nomor satu, diturunkan Al-Quranul Karim. Kalau kita perhatikan, nikmat ini sudah bertumpuk-tumpuk. Ya, sampai pada titik mereka mendustakan Rasulullah SAW, bahkan mengusir Rasulullah SAW, barulah azab. Memang bedanya kata Rasulullah SAW, kalau nabi-nabi dahulu itu azabnya dari alam. Ya, entah angin, entah apa sajalah. Sementara azabnya Allah kepada umatnya Nabi Muhammad yang tidak beriman, pada kasus ini orang-orang Quraisy, adalah dengan perang Badar, yaitu dengan para sahabat sendiri. Ya, Masya Allah. Meskipun nanti dibantu oleh malaikat ya di perang Badar, gitu maksudnya. Jadi ini sekarang sudah berlepas diri. Nabi Hud sekarang menyatakan anni bari'um mimma tusyrikun. Memang sangat singkat penjelasannya ya. Sampeyan jangan menyatakan kok gini ya, kok give up gini ya. Kalau kita melihat Nabi Nuh, lama sekali dakwanya, 900 tahun. Di sini kita tidak mendapatkan gambaran semacam itu. Kalau ingin tahu lebih detail, dicari ayat yang lain. Allah cuman di ayat ini menunjukkan sekuennya saja. Kezaliman terjadi, zalim kepada Allah, zalim kepada diri mereka sendiri. Kemudian datang Nabi membawa mukjizat, ditolak, azab. Dan puncaknya kalau Nabi sudah menyatakan anni bari'um mimma tusyrikun. Ya, udah, itu tanda munculnya azab. Ya, makanya kemudian apa kata Nabi Nuh di ayat yang ke-55, terakhir kita ayat ke-55 ya. Min duni, sebab itu kata dia, fakiduni. You kalau mau bikin plot negatif, you mau menyerang saya, sekarang kamu tolak ide saya, sekarang you mau ngelakuin apa saja kepada saya. Ngolok-ngolok saya, bahkan mau bunuh saya. Kamu punya rencana seburuk apapun kepada saya, do it. Jami'an, semuanya, jangan sendirian kamu. Semua, bayangin ya, PD-nya menjadi nabi itu. Jadi satu sisi ayat ini menunjukkan apa? Menunjukkan sahabatnya para anbiya Allah. Makanya di sini disebutkan wa hadzal qaul ma'a kathratil a'da yadullu ala kamali thiqah. Sempurnanya siqahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, siqah terhadap apa? Binasrillahi taala, terhadap pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Repot gini rek, kita ndak sampean meskipun wis dadi ustad, dadi kiai, temen ta pangeran nulungnya. Niku wabot. Lah ini yang menarik ya dari Nabi itu begitu. Fakiduni kata dia jami'an. Tapi kita bisa melihat juga dari kata ini untuk menunjukkan, lihat betapa mereka memusuhi nabinya, menghinakannya, sampai pada titik Nabi itu menyatakan fakiduni jami'a antum wa authanakum fi adawati wa durri. Kata dia, kamu Tuhan-Tuhanmu dalam permusuhan kepadaku, dalam memberikan mudarat kepadaku, do it. Kita ini kalau sudah ngomong gitu saking nopo nih, saking wis ibarat ngomong itu wis putus asa wis. Sampeyan menyendak kena benekno, wis sakarepe sampeyan wis kate opo? Sampeyan kate ndak percaya sama Allah, menjadi gini nih, ndak percaya sama saya, sampeyan mau melakukan apa? Mau bunuh saya, lakukan. Kamu kira saya ndak akan ditolong sama Allah Subhanahu wa taala? Masya Allah. Ya, ini dengan nada yang sama kita bisa melihat di surat Al-Alaq ketika Rasulullah SAW menyatakan kata Allah SWT, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, kan gitu. Ketika Abu Jahal menyatakan, Muhammad, kamu kalau masih sujud di depan Ka'bah, aku akan injak lehermu sampai kamu mati. Ya,
Maka Nabi Muhammad kemudian berdiri dan menghadap kepada Abu Jahal dan semua orang yang ada di Darun Nadwa saat itu. Kata dia sanad'u zabaniyah, kata dia jangankan kamu sendiri, panggil semuanya. Ya, falyad'u nadiyah, panggillah semua orang, geng-gengmu, teman-temanmu semuanya. Nadiyah, tempatnya disebut dengan Darun Nadwa. Darun Nadwa itu sebenarnya rumah. Ya, kalau sekarang sudah masuk Masjidil Haram, ya. Makanya jenengan kalau di situ doa kok tidak dikabul-kabulkan, mungkin biar gini Abu Jahal. Gitu. Ya tentu ya enggak ya. Sekarang sudah masuk bagian dari Masjidil Haram. Ya, dulu tidak. Dulu itu satu rumah, lupa saya nama orangnya. Nah disitulah mereka kongko-kongko itu. Ya, pemimpin-pemimpin Quraisy itu. Lah mereka berdiri di situ, Abu Jahal sesumbar di depan semua orang, Nabi Muhammad sedang sujud dan kemudian menyatakan, Muhammad, you kalau besok sujud lagi tak injak lehermu sampai kamu mati. Ya, Nabi Muhammad berdiri, turun surah Al-Alaq itu dan kemudian dibacakan kepada Abu Jahal dan semua orang yang hadir. Kata Nabi Muhammad, falyad'u nadiyah, panggillah semua teman-temanmu, geng-gengmu, jangan kamu sendirian. Nadiyah, semua orang yang kongko-kongko di Darun Nadwa itu. Falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah, aku akan panggil malaikat zabaniyah. Gua agak ya tak? Soalnya itu dagangannya pusat beneran lagi itu tuh omongan tok. Nah, ini bener-bener dari Allah SWT ya. Kata Allah SWT, kata Nabi Muhammad itu Masya Allah, diperintah oleh Allah, sanad'u, aku akan panggil az-zabaniyah. Zabaniyah itu malaikat yang Allah letakkan di langit pertama, yang digunakan untuk memproteksi kekasihnya Allah, para anbiya, orang-orang soleh dan seterusnya. Jadi itu juga yang diturunkan di perang Badar dan seterusnya, disebut dengan malaikat zabaniyah. Sanad'u zabaniyah, karena itu kalla, sekali-kali tidak, omongan mereka, klaim mereka itu Muhammad gak akan pernah terjadi. La tuti'hu, jangan kamu taati Abu Jahal. Kamu kemudian tidak mau sujud, jangan peduliin. La tuti'hu, jangan taati dia. Tetap saja wasjud, tetap sujud, waqtarib, dan mendekatlah kepada Allah SWT. Ini sama sebenarnya. Kata Nabi Hud, fakiduni jami'a. Nah, sama tuh, gua gah ya. Ya open duwe mental kok ngene, rek kudu latihan. Untuk pede yang Gusti Allah. Nah, tapi kalau kita perhatikan semua orang-orang soleh itu gitu, masyito, ya dah. Semua bahkan sahabat Nabi siapa Adi, siapa yang dia bilang bahwa bagaimana kalau sekarang kamu digantikan oleh posisimu karena dia sudah dipetenteng gini, yang mau dibunuh, dikeluarkan dari tanah haram, dia mau dibunuh. Kemudian ini mujahid pertama yang melakukan sholat di dalam dunia Islam. Ya, kemudian kata dia, bagaimana kalau posisimu sekarang itu digantikan oleh posisi Nabi Muhammad SAW? Kata dia, hatta satu duri pun menusuk kepada Nabi Muhammad SAW, saya lebih rela mati hanya untuk memproteksi Rasulullah SAW. Ya, saking kuatnya dia. Dan kalau kita perhatikan, apakah dia ditolong oleh Allah? Dia meninggal, dia wafat. Ya. Teman-temannya wafat semuanya, nanti dia ndak memang, karena dia silahkan, kata sudah terakhir ini, dengan cara apapun dia ndak bisa dinegosiasi, akhirnya dia mau dibunuh. Begitu mau dibunuh, dia bilang, izinkan saya sholat 2 rakaat, kan begitu loh ceritanya. Sampai kemudian nanti dia adalah orang yang dicium oleh Umar bin Khattab. Ya. Oke, ini dalam redaksinya sama, fakiduni, sana. Fakiduni jami'a thumma la tunzirun, kata dia. Janganlah kamu ngasih tangguh, ngasih waktu untuk menunggu, gak usah dah. Do it right now. Wah, gua agak. Kita bisa ngomong tok itu, tapi gemeter ngomongnya. Fakiduni jami'a. Takut kita, Masya Allah ya. Ini hebatnya ya. Wa huwa min a'lamin nubuwah. Kata siapa Imam Qurtubi, ini memang alamatnya Nabi ngoten niku.
Ndak nabi ya itu ngederi terus. Pangeran nanti akan menolong saya. Temenan tak Gusti Allah. Ayakuna rasul wahdah yaqulu liqaumihi fakiduni jami'an. Nabi sendiri ngomong kepada kaumnya, banyak orang fakiduni jami'an. Masya Allah. Nah ini juga sama. Wa kadzalika qala an-nabiyyu li Quraisy. Lihat katanya. Demikian juga Nabi berkata kepada orang Quraisy. Wa qala Nuhun. Juga begitu juga Nabi Nuh. Fa ajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Wah, gagah Nabi itu ya. Dan itu makanya kata Imam Qurtubi itu min a'lamin nubuwah. Itu karakternya Nabi. Wedian berarti wis ndak karakternya Nabi. Ya. Kenapa bisa begitu itu? Karena sabat muncul dari keyakinan terhadap Allah An-Nasir. Makanya wajar kita ini kalau yakin sama Allah An-Nasir, yakin. Poro yai itu yakin dan di dua yakin. Bangun pondok yakin. Kenapa begitu? Karena keyakinan sama Allah tidak bisa dikalahkan dengan logika pendeknya, ketakutan gelisahnya, haluanya. Coba menarik ya, saya tambahin sedikit lagi. Quran di surah Ma'arij menyatakan innal insana khuliqa halu'a. Ya. Sesungguhnya manusia itu diciptakan. Kata Ibnu Ashur, karena Quran menggunakan kata khuliqa, itu memang seakan-akan ini design by God. Ya, ini sudah Allah yang bikin fitrah kita itu. Berarti fitrah kita itu halu'a. Halu'a itu kalau ada kuda, unta yang lari sangat kencang, orang Arab menyebut naqah hilwa'ah, kalau saya tidak keliru, hilwa'ah, yaitu dari kata halu'a tadi. Jadi naqah hilwa'ah adalah kuda yang lari sangat kencang karena badannya khafifah indar para wangsa, ya. Badannya kurus, ya. Badannya kurus dan larinya kencang sekali. Dari kata itu diambil kata halu'a dengan menggunakan bentuk intensif, ya, mubalaghah, halu'a. Artinya super duper reaksionari. Cepat kita merespon sesuatu tanpa berpikir mendalam, ngerenungkan, terus baru ngasih respon. Jangan pikirkan. Kita lah sering ngoten toh. Dapat informasi buruk langsung, wah lah iku, pancen niku keplaken ae wis. Ya toh. Istri bilang apa, kemudian oh ndak oleh iku. Sik ra sabar dhisik po. Kamen ndak iso nyendakno. Sik ra. Kita ini halu'a. Kata Allah SWT. Dan itu karakter kita. Nah, penerapan halu'a itu di banyak tempat sebenarnya, tapi contoh konkret dari halu'a itu muncul ketika ada kebaikan sama keburukan mengenai kita. Kata Allah SWT, idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Semuanya pakai mubalaghah kabeh, coba bayangin. Semua sifat, makanya ada seorang profesor, saya tidak mau nyebutin lah, di UIN Malang menyatakan manusia itu pada dasarnya jelek. Ya, saya kurang seneng ya itu. Memang kalau jenengan lihat ada sekitar 10 sifatnya manusia itu koyoke jelek kabeh. Dhaifa, kanut, qaturo, nawaman melekine. Super geger. Jaminnya qatir. Sampai lek ndek wong Jawa kentir kon niku saking melekine ya. Qatir, qaturo kata Al-Qur'an. Kalimatnya itu qaturo. Soalnya nemen melekine, ya dah. Terus Quran menggunakan kalimat zoluman, jahula, semuanya pakai mubalaghah loh. Ya, dha'ifa, zoluman, jahula, kafura, kanut. Terus apa lagi? Tadi halu'a, manu'a, jazu'a, masya Allah. Nah, orang yang tidak memahami Quran secara utuh, kesannya terus berarti manusia itu dasarnya jelek dong. Gitu. Nah, sampean kalau belajar psikologi atau filsafat, itu tarik ulur antara manusia itu baik atau manusia itu buruk, itu menjadi dua mazhab besar. Yang pertama, menganggap manusia buruk. Ini golongannya Thomas Hobbes, lan sak pinunggali, Machiavelli dan seterusnya.
Yang melihat manusia itu baik, ini golongannya Karl siapa, koleganya Sigmund Freud, misalnya Jung dan seterusnya, Chardin dan seterusnya, ini kelompok yang positif. Nah, menariknya, atau kalau sampean perhatikan di ilmu pengetahuan itu, manusia itu dilihat selain dua ini dipisah-pisah. Ada yang menyatakan manusia itu materialistic being atau physical being. Terus tidak adu-adu dengan kewan. Karena dianggap kita ini evolving man atau evolving creature. Dari ikan terus evolve ya, seperti pada evolusi, puncaknya ya kita. Tapi kita ini adalah the latest atau evolving man. Ya, ini kita karena kita yang paling terakhir berevolusi, ya kitalah yang paling cerdas, paling pinter dan seterusnya. Tapi ilmu biologi misalnya melihat kita ya hanyalah seonggok physical being. Coba, satu aliran ini, dan ini aliran besar ya, yang sampai melahirkan ateisme, semuanya di sini. Cara pandang terhadap manusia. Aliran lain spiritualistic being. Oh, yang di sini enggak. Kita ini makhluk spiritual, cuman terpenjara dalam tubuh. Mazhab eksistensialisme dan seterusnya, kalau sampai belajar filsafat atau semua agama, kita ini terperangkap pada tubuh ini. Karena itu kalau mau jadi manusia yang benar, kita harus mengalahkan tubuh. Sehingga kita nanti naik ke nirwana, moksa, dan seterusnya itu. Karena dianggap tubuh ini penghambat maksimalisasi potensi ruhani kita. Oke. Yang ketiga, kita dianggap ini setelah Renaissance muncul. Jadi yang satu physical being, yang satu spiritual being, sekarang yang ketiga intellectual being. Kita ini pokoknya ya utek. Yang lain itu tidak penting, utek yang penting. Yang ini muncul setelah Renaissance. Sekarang ini yang paling kuat ya di sini ini intellectual being sekarang. Yang spiritual being ini nanti semakin buruk pada tulisannya Paul. Kalau di Paulus di Nasrani, karena menyatakan kita ini sinful being, manusia yang punya dosa, turun dari langit bawa dosa warisan. Makanya ini curse, ini apa curse terus? Kutukan dari Tuhan karena Nabi Adam makan buah khuldi dan seterusnya. Makanya dunia ini bukan tempat untuk bersenang-senang. Gitu poinnya ya. Oke. Yang menarik, kalau jenengan lihat Al-Quran, justru Quran itu mengingatkan sama kita bahwa jasmani sama ruhani tidak harus dipertentangkan. Karena dia bisa diintegrasikan. Semua cabang keilmuan itu, baik di biologi, di psikologi, di filsafat, karena melihat manusia sebagai fragmented personality atau person. Sekarang enggak. Contoh konkret dari bagaimana kita mengintegrasikan antara potensi jasmani sama ruhani, puasa. Menarik, sampai menyadari sekarang makhluk spiritual, tapi di sisi lain saya tahu bahwa saya makhluk jasmania. Ya, dan tuntutannya kita tahu, dan bagaimana mengkombinasikannya kita tahu. Engkau maghrib saya puasa. Nggak ada treatment semacam itu di jenis psikologi, biologi, filsafat, agama manapun kecuali Islam. Ya, indah sekali, Rek. Termasuk nanti cara pandang terhadap Allah itu ngasih tahu sifat-sifat buruk kita. Seperti tadi itu halu'a, manu'a. Karena itu sifat bawaan dari jasmani. Tapi bukan buruk. Kapan? Kalau dia dikombinasikan dengan ruhani. Saya tanya, coba satu. Jazu'a. Jazu'a itu super cemas. Cemas, gelisah, wedi. Begitu dia disentuh dengan keburukan sedikit, kata Allah, manusia itu idza massahu syarru jazu'a. Langsung wis, aduh ya apa ya aku ya, iki anu rek, aduh suratku durung tak kekno bi, engko lek visane ndak dadi apa bi, jazu'a. Saya orangnya super slow, istri saya super rajin. Ya,
Wah, jadi tidak ketemu. Kontennya, ya apa biarnya? Alah, nyantai ya. Ya, jadi memang manusia itu begitu. Jazua. Begitu disentuh sedikit saja kejelekan, jazua. Nah, sekarang saya pikirkan. Jangan pikir, cemas itu baik atau buruk? Tergantung kita dikontrol oleh rohani atau enggak. Kalau orang enggak ada cemas sama sekali, kira-kira baik. Ketabrak sepeda motor sampean, enggak ada kecemasan. Gak apa-apa, ketabrak enggak kira apa-apa. Terus noe, wassalamualaikum. Nah, saya enggak ada cemas. Suami sampean kok enggak pulang-pulang sudah 1 minggu. Katanya, enggak apa-apa. Suami saya itu orangnya alim. Enggak apa-apa, enggak mungkin. Terus 2 minggu, suwe-suwe gue putu deh. Gitu. Cemas itu penting. Nah, orang yang enggak tahu disangka bahwa sifat-sifat negatif yang diberikan oleh Allah, terus manusia itu pada dasarnya jelek. Saya dengerin ini. Wah, irek, enggak cocok saya. Enggak. Jadi semua potensi sama seperti syahwat. Kata siapa syahwat buruk? Marah. Coba saya pikir, marah itu jelek atau enggak? Tergantung. Marah itu dikontrol oleh roh baik. Perang butuh marah atau enggak? Butuh marah. Sampeyan perang enggak marah ya enggak iso. Nun sewu nggih kula sunduk riyen. Enggak iso lah. Harus marah. Olahraga harus marah dan seterusnya. Wah, kita pingin lari. Semua itu dibutuhkan. Dan itu adalah sifat bawaan dari jasad. Begitu kita dikasih jasad, muncul semuanya itu. Menarik. Ini kalau orang senang psikologi, sebenarnya itu harus digali. Jadi menarik itu. Itu namanya human nature. Physical human nature. Sekitar ada 10-an menurut saya kalau di Quran. Nah, belum ada itu orang nulis itu. Halu'a, konu'a, jazu'a, dan seterusnya. Nah, tapi gara-gara orang itu tidak mengkaji secara utuh Quran, disangka terus, wah Quran ini elek ternyata menungso itu. Begitu. Kenapa? Karena tidak integratif memahaminya. Di ayat lain kita disebutkan khalifatullah. Loh kok apike walaqad karramna bani Adam wa faddalnahum. Karena kita tidak utuh melihatnya. Disebut sebagai Abdullah, innahu kana abdan syakura, dan seterusnya. Ya, Quran menyatakan innahu awwab, ni'mal abdu innahu awwab. Loh, satu sisi kok melangit, satu sisi kok celeke. Karena yang satu jasmani, yang satu ruhani. Tinggal dikombine jadilah insan kamil. Pertanyaan saya, kenapa kita kok dikasih sifat-sifat yang tadi itu? Karena jenengan hidup di dunia. Untuk hidup di dunia butuh ini semuanya. Butuh kecemasan, butuh di surga dibuang itu semuanya. Kenapa? Terus beda realitasnya. Lah apa cemas? Ya apa yang besok ya anakku iso kerja apa ndak? Oh no, tenang di surga. Siapa sing mboten cemas hari ini? Kita semuanya cemas. Saya cemas anakku papat wedok kabar besok ya apa ya? Judune sapa? Apa? Semua ada kecemasan, jazua dan seterusnya. Gelisah, anxious dalam bahasa Inggris. Anxiety. Jazua itu anxiety. Ya. Kecemasan dan seterusnya. Ya, anxiety. Wa idza masul khair, tapi dapat kebaikan manu'a. Bukan manuan ya, manuan Surabaya ya. Manu'a ya. Manu'a itu wayamnaunal maun. Nah, seperti itu. Dia kepingin dimiliki sendiri, orang lain tidak mau. Ojo loh, nek kuwi ojo. Nah, itu manu'a. Begitu. Nah, itu contoh yang bagus. Namanya manu'a. Lah nanti Quran ngasih treatment. Caranya bagaimana? Makanya selalu ilal musallin dan seterusnya. Setelah sifat-sifat jelek, ya innal insana lafi khusrin, terus ilal ladzina amanu. Lihat. Coba obatnya apa? Semua yang spiritual. Ilal ladzina amanu wa amilus sholihat. Yang sini ilal musallin alladzina hum fi sholatim daimun. Oh, cuman wagu macane tutuk insan khuluqa halua. Memang manusia itu dasarnya jelek. Sampeyan macane kurang dawa, Cak. Ngono maksudnya iku. Baca secara komplit Quran itu. Sehingga kita ndak parsial melihat visi Quran tentang manusia. Itu pentingnya kita memahami itu. Lah, karena sampean kalau nanti melihat katanya manusia itu halua, jazua, kenapa kok ada orang model nabi?
yang tidak ada manu'anya, tidak ada jazu'anya, tidak ada halu'anya. Kenapa? Karena sudah dikontrol oleh ruhaninya. Nah itu, puasa itu latihan untuk mengkontrol. Biar kita tidak halu'a, nemen-nemen, tetap cemas. Makanya Quran menggunakan istilah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Gitu maksudnya. Itu pentingnya ya. La khaufun, tidak ada ketakutan atas mereka, maksudnya, dan tidak ada kesedihan. Kita sudah bahas dulu, saya lanjutin. Jadi pede sekali, kenapa ya? Karena tadi itu, karena keyakinannya sama Allah. Saya senang kalimatnya Imam Qurtubi ini, kata dia ya, yadullu ala kamali thiqah binasrillahi ta'ala. Memang itu, ya, renungannya dia itu kenapa sampai bisa ngomong fakiduni jami'an summa la tungzirun, kata dia karena menunjukkan ada kamali thiqah binasrillahi ta'ala, dan dia wahuwa min a'lamin nubuwah, wahuwa min a'lamin nubuwah. Belum. Inni tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbikum. Loh, Bu Yarus. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.